Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau kupas tuntas nih soal copy trading. Khususnya gimana caranya biar lebih aman, gitu. Sumber kita kali ini dari Mr. Pips. Iya, copy trading ini kan lagi ngetren ya. Betul. Konsepnya kan simple ya. Kita tinggal ikutin aja trader jagoan, otomatis gitu. Ikut potensi profitnya ya kan? Nah, itu dia. Tapi jangan salah. Meski kedengarannya gampang, risikonya tetap ada loh. Trader hebat hari ini, besok bisa aja loss. Bener banget, performa masa lalu nggak jamin masa depan kan? Makanya, misi kita kali ini, kita mau bekali Anda nih, para pendengar, dengan wawasan dari sumber ini. Biar nggak cuma ikut untung, tapi juga tahu cara main aman. Sit, biar lebih cerdas copy tradingnya. Oke, mari kita mulai bedah ya. Poin pertama dari Mr. Pips, ini krusial banget. Milih trader buat di-copy. Nah, ini sering jadi jebakan. Gimana tuh maksudnya? Banyak yang silau sama profit gede dan cepet ya? Iya, persis. Sumber ini ngingetin jangan cuma lihat angka profit fantastis aja. Harus digali lebih dalam. Jadi, apa aja yang perlu dilihat? Fokusnya itu di konsistensi sama manajemen risiko si trader. Cari yang drawdown-nya itu loh, penurunan modal maksimum dari puncaknya relatif kecil. Oke, drawdown rendah ya. Terus, win rate-nya stabil. Nggak harus tinggi banget, tapi stabil. Rasio risk-reward-nya juga harus masuk akal. Risk-reward yang masuk akal itu kayak gimana contohnya? Ya, misalnya rata-rata profitnya sebanding atau lebih besar dari rata-rata loss-nya per transaksi. Terus kalau strateginya dijelasin transparan, itu nilai plus. Intinya, rekam jejak jangka panjang ya, bukan cuma untung gede kemarin sore. Betul sekali, konsistensi jangka panjang itu kunci. Oke, paham. Nah, setelah kita, katakanlah, udah nemu trader yang oke, gimana cara kita ngatur resiko dari sisi modal kita sendiri? Sumbernya menyebut soal lot size. Iya, ini juga penting banget. Kan modal kita bisa jadi beda jauh selama si master trader, ya kan? Bener juga, bisa aja dia modalnya miliaran, kita cuma jutaan. Nah, makanya Mr. Pips ini nyaranin hindari pakai pengganda tetap atau fixed multiplier. Kenapa tuh? Kalau pakai fixed multiplier, nanti lot kita bisa kegedean kalau modal kita kecil. Jadi, lebih baik pakai fitur kayak custom lot atau yang proporsional berdasarkan ekuitas kita. Jadi lotnya ngikutin persentase modal kita gitu? Iya, misalnya modal Anda cuma 10% dari modal master, ya idealnya ukuran trading Anda juga sekitar 10% dari ukuran trading dia. Gitu, jadi nggak ikut-ikutan overload. Masuk akal, masuk akal. Jadi resiko kita tetap sesuai sama ukuran kantong kita ya? Betul, penyesuaian risiko personal. Oke, selain ukuran lot, kayaknya ada lagi nih rem darurat yang disebutin sumber. Krusial juga katanya. Tepat, batas kerugian maksimal, atau istilahnya cut off. Ini wajib disetel. Contohnya gimana tuh cut off? Misalnya, Anda setel nih, sistem otomatis nutup semua posisi, kalau total kerugian yang masih jalan, floating loss, udah nyentuh katakanlah 5% atau 10% dari total modal Anda. Wah, ini penting banget ya. Penting banget, ini jaring pengaman aktif. Jadi kalau si master lagi apes, lagi losing streak, Anda nggak ikut terseret sampai modal habis. Jadi kayak tombol ejek darurat lah ya, biar modal kita selamat. Bisa dibilang gitu. Melindungi modal dari kehancuran total. Sip. Terus ada juga saran soal diversifikasi nih. Kayak investasi biasa aja ya. Persis. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Itu prinsip dasar banget. Maksudnya, jangan cuma ikut satu master trader aja. Iya, idealnya ikut 2 atau 3 master yang beda. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Yang lebih penting, kata sumber ini, pastikan strategi trading mereka juga beda-beda. Oh, jadi nggak cuma beda orang, tapi beda gaya mainnya juga. Nah, itu dia. Misalnya satu master gayanya trend following, ikutin tren besar. Satu lagi mungkin swing trading, ambil untung jangka menengah. Terus satu lagi mungkin scalping, trading cepet banget. Jadi risikonya lebih nyebar ya. Kalau satu strategi lagi jelek, mungkin yang lain lagi bagus. Tepat. Diversifikasi strategi itu menyebar resiko, jadi akun Anda nggak terlalu bergantung sama satu gaya atau satu orang aja. Menarik, menarik. Diversifikasi gaya trading ya. Nah, poin terakhir nih dari sumber, katanya ini sering banget dilupain orang. Benar banget. Ini soal pemantauan dan evaluasi berkala. Padahal kan udah otomatis ya sistemnya. Iya, otomatis, tapi bukan berarti set and forget terus ditinggal gitu aja, nggak bisa. Jadi harus diapain?
Ya, minimal seminggu sekali lah Anda cek kinerjanya, lihat master yang Anda ikuti itu gimana performanya, masih konsisten nggak strateginya, hasilnya masih oke nggak buat Anda. Masih sesuai sama toleransi resiko kita gitu ya? Betul, dan harus siap juga buat berhenti ngikutin kalau ada tanda-tanda bahaya, red flag lah. Contoh red flag apa tuh? Misalnya tiba-tiba gaya tradingnya berubah drastis, atau kok jadi ambil resiko gede banget nggak kayak biasanya, nah itu harus waspada. Jadi copy trading ini alat bantu aja ya, bukan autopilot total. Tepat, alat bantu yang butuh pengawasan kita juga. Oke, jelas banget nih. Jadi kalau kita rangkum dari Mr. Pips ini, intinya copy trading itu memang potensial, tapi ya bukan jalan pintas tanpa mikir resiko ya. Sama sekali bukan. Tanpa manajemen resiko yang benar, potensi untung itu bisa cepat banget berubah jadi rugi besar. Benar. Jadi kuncinya di Kuncinya di disiplin menerapkan strategi. Pilih master yang benar-benar teruji, atur alokasi modal dan resiko yang sesuai, lakukan diversifikasi, dan jangan lupa pantau terus secara aktif. dengan begitu, potensi hasilnya bisa maksimal, tapi modal tetap terjaga ya. Iya, pengetahuan dan kedisiplinan itu kuncinya di sini. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Sumber kita kan nekenin banget soal data historis dan konsistensi ya. Ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara Anda benar-benar nilai konsistensi trader itu di luar angka-angka yang kelihatan? Ada nggak sih faktor kualitatif lain yang nggak terukur angka, yang perlu Anda pertimbangkan sebelum percaya sama satu master trader? Ya hadapi pasar sulit. Nah, itu dia. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.